sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Dan saya akan bacakan isi pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melanjutkan dari bahasan sebelumnya, yakni tentang penangkapan dua tersangka dari pelaku yang saya istilahkan dengan tragedi Karawang. Alhamdulillah akhirnya di momentum menjelang malam proklamasi kemerdekaan, yakni pada tanggal 16 Agustus 2024, masih dua pelaku ya akhirnya dapat diamankan. Walaupun ya sudah cukup lama, kalau saya perhatikan peristiwa itu terjadi kan pada tanggal 10 Agustus 2024 malam pada pukul 10 ya, pada pukul 10, artinya masih masuk dalam tanggal 10 Agustus menuju ke tanggal 16 Agustus. Maka saya di edisi yang lalu istilahkan dengan hampir sepekan. Ini pun setelah melalui berbagai hal kecaman dari sejumlah elemen masyarakat, terutama dari kalangan dan kiai-kiai NU, kemudian juga sampai turun ke Mapolres melakukan semacam pressure ya, semacam tekanan dan harapan kepada bapak-bapak aparat kita agar segera melakukan pencarian dan penangkapan. Kenapa? Bukan karena kiai NU, bukan karena sahabat kita, bukan hanya karena kiai kita, karena memang merupakan satu tindakan yang sangat barbar. Orang rombongan kiai mau berangkat ke pengajian, lalu di stop, nanya Kiai Iman, dibilang Kiai Iman nggak ada, jelas-jelas sudah dibukain kaca nggak ada, masih saja dilakukan pengeroyokan sampai mobilnya hancur, Pak Kiai juga dipukul sampai kacamatanya hancur juga kan, kemudian dua anggota Banser dilakukan penganiayaan oleh mereka. Kalau itu terjadi kepada ormas lain atau keluarga kita, bagaimana perasaan Anda? Maka sangat memprihatinkan. Karena perbuatan barbar ini kalau dibiarkan, maka akan selamanya tidak akan ada penyelesaian. Saya sangat memaklumi jikalau akhirnya kiai-kiai kita, sahabat-sahabat kita turun ke Mapolres Karawang, hingga kemudian setelah sekian hari dilakukan penangkapan, itu pun masih dua. Hal lain juga kalau kita melihat ya secara awam saja kan video banyak yang beredar. Saya yakin polisi juga sudah mengantongi itu kan, dan jelas ada plat nomor motor, wajahnya juga terlihat. Kalau bicara plat nomor motor, seperti yang saya katakan, setiap plat nomor itu kan pasti akan ketahuan siapa pemilik motornya dan di mana dia alamatnya. Sebagai aparat saya yakin lebih canggih dari pikiran kita, tapi faktanya ya masih menunggu sekian hari. Namun apapun ya, kami diucapkan terima kasih dan selamat buat Bapak Polisi. Mudah-mudahan tindakan Bapak-bapak sekalian ini juga yang mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat dan juga mendapatkan restu dari para muassis Nahdlatul Ulama, karena yang dilakukan atau yang dianiaya itu adalah Kiai NU dan juga sahabat kita di Banser, dan rombongan juga mereka adalah kaum Nahdien. Amin, mudah-mudahan Bapak Polisi dapat barokah. Hal lain para pemirsa sekalian, ada yang menanyakan terkait dengan pasal yang dikenakan kepada tersangka ini. Seperti yang disampaikan pada edisi sebelumnya, Bapak Polisi kita menyampaikan bahwa pelaku tersangka dikenakan pasal 170. Pasal 170 itu setelah saya ulik-ulik ternyata adalah memang isinya pengeroyokan. Untuk lebih jelasnya kita simak dari penyampaian Bapak kita berikut ini. Inisial F dan S sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Jelas ya, 170. Demikian yang disampaikan oleh beliaunya di dalam video tadi. Juga ada yang menyayangkan jangan-jangan salah tangkap atau apa. Saya tidak ke sana ya, tapi memang umumnya setiap pelaku kalau saya perhatikan kan diperlihatkan wajahnya. Mungkin karena potongan video yang belum ada atau bagaimana sehingga belum terpublish wajah-wajah dari mereka. Semoga
ini juga segera Pak Polisi memperlihatkan wajah-wajah mereka untuk masyarakat kan barangkali boleh membantu ya, mengidentifikasi wajah-wajahnya sesuai dengan yang ada di video itu. Satu video yang kami tayangkan lambat itu jelas kok, jelas gitu ya. Kalau di tayangan biasa seperti tidak melakukan apa-apa, setelah dilambatkan ternyata dia melakukan satu tindakan semacam tendangan, nampaknya kepada anggota Banser itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sekedar sebagai tambahan wawasan kita, saya akan bacakan. Nah, saya bukan ahli hukum, tapi sekarang era keterbukaan siapapun bisa membaca pasal-pasal yang ada dan yang sedang diterapkan atau yang akan diterapkan. Dan saya akan bacakan dari situs www.hukumonline.com. Judulnya bunyi pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Penulisnya Renata Krista Auli SH Sipokrol. Bacaan 10 Maret 02 Januari 2024. Isi pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan ya. Pada dasarnya tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam pasal 170 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku pada pasal 262 Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Satu, yaitu tahun 2026 dengan bunyi masing-masing sebagai berikut. Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Yang bersalah diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 262 Undang-Undang 1/2023, setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 atau pidana denda paling banyak kategori 5 atau 5 Romawi, yaitu 500 juta rupiah. 2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 Romawi, yaitu 200 juta. 3. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan sebagai 4, jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dipenuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf D. Dan seterusnya, nanti link ini akan kami taruh di kolom deskripsi atau mungkin di kolom komentar. Anda bisa membacanya dan mempelajari. Di dalam hal ini, saudara-saudaraku sekalian, kami hanya sekedar membacakan, dan barangkali ada di antara pemirsa yang memang ahli di bidang hukum, ya bisa mempelajari dan memberikan pengawalan dalam tanda petik terhadap persoalan yang terjadi di Karawang. Hal ini penting. Pertama adalah agar kita sama-sama mawas diri, taat hukum, dan
juga para penegak hukum bisa merasa punya sahabat lah, punya orang-orang, punya masyarakat yang memberikan dukungan dan mungkin juga mengingatkan kepada mereka jikalau ada hal-hal yang barangkali tersilapkan. Jadi bukan maksud apa-apa, karena persoalan ini adalah demi kebaikan kita bersama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.